Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Komalasari. Saya merupakan mahasiswa dari semester 5 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai No to Chat Bibliography that I have met before, atau saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya analisis sebelumnya. Artikel tersebut berjudul Improving Indonesian Speaking Skill Through English Dormitory. Artikel ini ditulis oleh dosen saya sendiri, yaitu Mr. Jalaluddin dari STK IP Paracendikia INW Sumbawa, dan diterbitkan melalui Nusantara Hasana Journal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang telah dijelaskan di dalam artikel ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, di era modern yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, para siswa atau para peserta didik tidak hanya dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi juga dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang lazim kita sebut dengan skill. Salah satu skill yang paling dibutuhkan pada saat ini yaitu skill berbahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting bagi siswa. Hal ini dikarenakan selain karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional atau bahasa global yang digunakan di seluruh dunia, bahasa Inggris juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti perkembangan di era globalisasi seperti sekarang ini. Maka dari itu, siswa dituntut untuk memiliki pemahaman atau pengajaran sejak dini mengenai bahasa Inggris agar memudahkan mereka dalam akses pengajaran berbahasa Inggris yang lebih komprehensif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa atau kepada pembaca dari artikel ini agar bagaimana cara meningkatkan kemampuan speaking mereka atau kemampuan berbahasa Inggris mereka. Salah satunya yaitu dengan mengikuti program EDA atau English Dormitory Activity. English Dormitory Activity yang dijelaskan dalam artikel ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik, khususnya dalam kemampuan speaking mereka. Karena seperti yang kita ketahui pada pengajaran atau pada proses pengajaran yang dilakukan di Indonesia pada saat ini atau pada saat sebelum-sebelumnya, proses pengajaran bahasa Inggris lebih ditekankan pada penguasaan grammar serta pemahaman dalam writing dan reading. Padahal kemampuan speaking juga sangat penting dibutuhkan dalam proses pembelajaran berbahasa Inggris, karena pada saat ketika siswa atau peserta didik hanya menguasai grammar, menguasai bagaimana cara writing atau reading, jadi pada saat mereka berbicara secara langsung dengan native speaker, itu akan membuat kesulitan tersendiri pada siswa tersebut karena mereka tidak dibiasakan untuk practice atau mempraktek speaking atau berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika siswa sudah diajarkan tidak hanya mengenai grammar atau writing atau reading atau listening, tapi juga diajarkan mengenai bagaimana speaking atau bagaimana cara berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa target atau bahasa Inggris, jadi akan memudahkan siswa dalam berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Karena ketika siswa hanya terfokuskan pada penguasaan grammar, jadi pada saat mereka berkomunikasi, mereka akan cenderung fokus dalam apakah grammar atau apakah struktur atau pola bahasa Inggris yang mereka gunakan ini sudah benar atau tidak, dibandingkan dengan inti atau informasi yang mereka berikan dalam komunikasi, dalam berbicara berbahasa Inggris. Maka dari itu, artikel ini menyarankan program English Dormitory Activity untuk meningkatkan kemampuan speaking atau berkomunikasi siswa dalam berbahasa Inggris. Nah, there is 3 main reasons yang dijelaskan atau diberikan dalam program ini. The first one,
partisipan atau siswa akan tenggelam sepenuhnya dalam lingkungan bahasa Inggris. Yang kedua, memicu kemauan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang terakhir atau yang ketiga adalah offers more practical speaking skill to students. Jadi maksud dari tiga main reason ini, dalam mengikuti program IDE ini, siswa akan dituntut atau diharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris di dalam kegiatan sehari-hari mereka. Jadi maksudnya siswa akan menggunakan fully English tanpa adanya bahasa ibu mereka, tanpa adanya menggunakan bahasa ibu mereka. Jadi mereka akan full menggunakan bahasa target atau bahasa Inggris. Nah, jadi dikarenakan siswa diharapkan dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka secara tidak langsung akan merasakan lingkungan yang full berbahasa Inggris, karena semua orang yang mengikuti program ini akan diharuskan untuk menggunakan full bahasa Inggris. Jadi hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan speaking mereka, karena mereka dituntut untuk menggunakan full bahasa Inggris. Nah, jadi dalam lingkungan tersebut bukan hanya siswa tapi juga supervisornya, semua orang yang ada dalam program tersebut akan menggunakan full bahasa Inggris. Nah, meskipun dalam menjalankan program ini kemungkinan ada timbulnya masalah seperti teacher atau supervisor tidak bisa memantau atau memastikan secara langsung secara 24 jam bahwa siswa tersebut fully atau benar-benar menerapkan peraturan ini untuk menggunakan bahasa Inggris secara full atau tidak itu. Tetapi para supervisor akan menerapkan strategi pencegahan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Ada beberapa hal setelah saya membaca atau menganalisis artikel ini. Penulisan dari artikel ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti meskipun menggunakan bahasa target atau menggunakan bahasa Inggris, tetapi saya pembaca khususnya saya dapat dengan mudah memahami isi dari artikel ini. Nah, jadi ketika artikel sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jadi para pembaca atau khususnya saya dapat dengan mudah menganalisis artikel tersebut. Mungkin itu saja analisis artikel dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.